Video Jordi Onsu dan Wendy saat live jadi sorotan netizen. Tapi kalau tempat gym ada. Terima kasih semuanya, kita mau Oke, guys. buat live. Yes, temenin aku buat live. Besok kita Aku jam 12 sudah Temenin live. katanya guys. Jam Mereka 12 mau malam lab. udah live. Jam 12 malam udah live. Aman. Oke, guys. Lanjutkan lagi ya. Ini lagi double date ya. Dah. See you guys. See you guys. Bye. Lanjutin Deborah aja. Wah, ini mah udah enak lah, santai Bun. bye semuanya, see you tomorrow ya. Kita mau makan dulu, guys. 3 menit lah. Iya, udah. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah ada sesuatu gitu antara adik Sarwenda dengan adiknya Ruben Onsu? Coba kalian pikirkan. Makin bingung aja gitu guys. Lihat seliweran video gitu kan di sosial media gitu kan. Yang gosipnya tuh makin kesini tuh makin banyak terungkap gitu guys. Yang masalah Gunung Kawi lah. Terus mereka ada foto bareng-bareng gitu kan, ada nasi Ruben Onsu, Sarwenda, Cio gitu kan, sama si Wendy ini guys. Jadi ada something ya gitu. Menurut kalian gimana? Mana aku tahu. Sarwenda lapor polisi sambil bawa bukti tambahan. Mantan istri Ruben Onsu itu hadapi kasus pencemaran nama baik. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Fakta yang sebenarnya ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Oke guys, di sini tuh tidak ada hubungannya dengan Ruben Onsu katanya gitu. Tapi di sini tuh dia lapor polisi dengan laporan pencemaran nama baik gitu guys. Ya mungkin ngelaporin beberapa akun dari para netizen gitu guys. Yang ngerasa mungkin PT-PT yang kalian buat tuh itu fitnah gitu guys atau gimana gitu. Wah, hati-hati loh guys. Ayo. Panjang ini urusannya pasti nih. Panjang nih, gak bakalan kelar-kelar gitu guys. Orang mah kalau misalkan ngerasa bersalah gitu ya, ini mah kayaknya orang tuh gak ngerasa bersalah gitu ya. Orang nih kalau misalkan udah ngerasa bersalah gitu, minta maaf ke publik gitu, udah kelar gitu cok. Terus kalau merasa dirugikan ya wajar, karena emang ulah diri lu sendiri. Makanya kalau misalkan lu udah jadi influencer, lu udah terkenal, famous gitu kan kemana-mana, yaudah lu jaga attitude, jaga sikap gitu kan, biar lu gak kena cancel culture gitu, nggak kena boykot massal gitu. Sarwenda datangi KPAI penuhi pemanggilan atas aduan soal anak. Cici, Cici. Gimana kondisinya, Ci? Bisa kita tangannya apa Cici? Udah, ini datang. Udah nih, udah. Udah. Makasih. Perasaan makin kesini makin kesana gitu coy. Kasusnya tuh kan sama Ruben Onsu. Padahal kalau dia minta maaf secara langsung dengan Ruben Onsu udah kelar gitu coy. Iya gak sih? Sekarang jadi ribet coy. Udah mah dia problem sama netizen, udah mah dia problem sama Ruben Onsu belum kelar-kelar. Kalian yang ngikutin liar gak sih? Gua mah liar coy. Perbedaan lab Ruben Onsu dan adiknya Jordi Onsu. Ya alhamdulillah dong, seneng. Anjir, penontonnya 82.000 guys. Itu lagi juga satu. Yang tepek 1M. Makasih ya semua ya. Gue bakal. Salpok lab Jordi, komennya emot semua. Iya dong guys, yang komennya tuh emot semuanya guys. Begini nih, kalau urusannya sama netizen tuh udah gak ada ampun coy.
Makanya kita sebagai influencer tuh gak usah lah angku gitu guys ya. Apalagi nantangin netizen gitu kan. Kalau udah kayak begini tuh, wah, baru tahu rasa gitu kan. Apalagi kita tuh masih ngebutuhin rezeki di sosial media gitu, butuh netizen gitu kan, butuh support mereka gitu. Yowis lah, kalau lu bermasalah sama netizen kayak begitu. Ternyata Sarwenda sering mengatakan cong bahkan depan anak-anaknya. Waduh. Dia ngatain gue gitu sering, bahkan di depan anak gue juga pernah. Oh ya? Iya, jadi gue cuman, aduh, harusnya udah biar itu menjadi pribadi aja gitu. Kalau lo menganggap gue seperti itu gitu, tapi lo, kenapa lo lakukan hal itu gitu? Itu doang sih, itu. Jadi depan anak gue pernah kok, depan Talia pernah gitu dia juga. Tapi ya gue udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue hanya bisa bilang, oh udah, oh ya udah. Jadi gue harga diri gue di depan anak gue juga udah nggak ngerti lagi deh. Sebenarnya mah. Oh gitu. Tapi gue bisa apa? Ya itu mungkin udah saatnya akhirnya dia ngeluarin ucapannya di publik. Ya itu saatnya dia mungkin kepleset. Dia akhirnya ya Allah bukakan semuanya aja gitu. Gitu gue mau ngomong apa? Wah, ini sih parah banget guys ya. Image yang kita lihat gitu kan, Sarwenda tuh seperti ibu yang sangat perfect gitu kan. Ternyata di belakang layar tuh seperti ini guys. Kalau emang dia tahu Ruben kayak begitu gitu, terus ngapain mau gitu guys, sampai hubungan keluarga tuh bertahun-tahun gitu. Kalau gak suka gitu, gak mau nikah sama yang kata lu gitu kan, kenapa enggak lu tinggalin gitu? Kenapa lu sampai stay bertahun-tahun gitu kan? Itu bikin heran gitu guys. Ada apa gitu? Didukung Sarwenda, Giorgio Antonio debut acting bareng Aliando. Wow. Iya, ada Stephen William juga kan? Anjas Mara, Raden Raka, Derby Romero, Oh, judulnya Bunga di Tepi Jurang ya guys ya. Hebat sih guys ya, ini efek dari Sarwenda gitu kan. Dia bisa jadi artis gitu ya. Dia bisa jadi salah satu pemain di series tersebut gitu guys. Bareng artis-artis yang sudah ternama gitu kayak Aliando, Stephen William, Derby Romero gitu kan. Terus artis muda Raden Raka. Waduh, takut aja gua mah nih netizen tuh berbuat lain gitu guys. Tiba-tiba kalian silaturahmi ke seriesnya gitu kan. Yang rugi kan bukan dari dia tapi yang lainnya guys. Jangan sampai kayak gitu guys.